Bisa masuk langsung. Udah ya? Udah? Tiga-tiganya udah? Ya, oke, Alright. sip. Ya, 2025 nih, Gi. Yes. Ya, ini sebenarnya kita ulang tadi audionya bermasalah. Iya. Tapi sudah dibenerin. Udah benerin, aman nih. Oke, 2025, Hmm. seperti gue bilang tadi, Creative Era sudah menumbuh menjadi sesuatu something lah, menumbuhnya pesat lah. Iya. Dari 2000 berapa lama sih? 17. 17-an ya, Iya. 17, oke. Nah, dari situ itu gimana Gi, lu growing Creative Era dari ibaratnya mungkin dari awal sampai sekarang gitu. Ya masih di momen, sebenarnya kalau ditanya udah growing fast banget, betul emang. Kalau dilihat ke belakang kan, Iya. kayak udah jauh juga gitu kan. Cuman kalau ditanya hari ini sebenarnya gue masih ngerasa kayak, wah kayaknya masih bisa nih untuk kita achieve yang lain-lain lagi gitu loh. Oke. Ya kan? Cuman emang bener bahwa emang kalau di compare dari 8-9 tahun yang lalu memang kayaknya lumayan oke lah. Oke. Ya, so far so good. Nah, tadi seperti gue bilang growth kan, pasti ada seperti gue bilang what the fuck moment gitu, ya kan? Yang lu tiba-tiba bangun, bisnis gue udah jadi real banget nih. Yes. Kapan sih itu? Dan lu merasanya tuh gimana rasanya tuh gimana ketika lu bangun bahwa this business is real gitu? Iya, sebenarnya what the fuck momennya itu terjadi sampai hari ini juga, Rob. Jadi yang gue udah pernah bilang juga bahwa itu tuh terjadi bahkan di setiap bulan, kadang-kadang setiap quarter juga. Yeah. Kadang-kadang ada aja satu momen kayak, kita bisa ngerjain brand ini nih misalkan gitu kan. Cuman kalau misalkan bener-bener kapannya mungkin saat kita di approach dan pertama kali kerjain brand multinational kali ya. Kayak misalkan gue pernah waktu itu di kontak sama H&M kan, Yeah. global. Nah itu tuh what the fuck moment tuh kayak, kita cuman segini orangnya tapi kayak kita bisa nih ngerjain ini gitu kan. Terus kayak Netflix waktu itu dari Singapura juga. Itu ya what the fuck moment yang paling gue inget karena momen itu kalau nggak salah tahun 2019 sebelum COVID gitu ya. Iya. Itu tuh kayak akhirnya gue merasakan ke partner gue bilang, so kayaknya kita bisnis beneran deh nih. Kita udah nggak ngerjain small business lagi nih gitu. Tapi waktu itu kan Netflix dan H&M, Iya. lu kan udah semi ready kan, company-nya sudah grow sampai sedemikian rupa gitu. Iya. Cuman yang bener-bener what the fuck dan panic moment, Lexus gak sih? Itu juga halnya, ya. Iya gak sih? Lexus, Ketika sanggup gak sih tim kita? Benar. Itu sebelum ESDM ya, sebelum kita berangkat atau setelah? Itu setelah kayaknya, karena yang setelah kan, karena itu udah Setelah. pindah ke kantor yang baru, seingat gue tuh. Iya. Agak rancu sih, karena udah lumayan lama. Tapi itu deketan Kantor sih. yang baru Di Kemang, belum ya? belum. Oh berarti masih Lexus jauh. duluan ya? Lexus duluan. Iya. SDM enggak, SDM juga belum lu belum pindah ke Kemang. Iya, Masih belum. di Little Giant tuh kalau nggak salah. Masih di Cilandak ya? Iya, Cilandak. Betul. Itu Iya. SDM. Nah, waktu itu kita berapa orang ya syuting Lexus? Gak banyak kan? Sebenarnya kalau yang full time di Creative Era-nya mungkin 5 kali ya waktu itu ya. 5. Limaan. Iya, 5. Cuman kan karena kita butuh manpower, jadi kita hire freelancer. Gitu-gitu kan. Gitu-gitu. Iya. Begitu juga ada beberapa, ya mungkin di titik itu kali yang kita sadar bahwa kayaknya hire freelancer lebih masuk akal daripada kita kerjain sendiri kan? Benar. Skillnya lebih lebih jago kan kadang-kadang Betul. daripada kita. Betul. Kayak gitu. Betul. Waktu itu kalau nggak salah inget tuh kita punya prinsip di mana kita mau hire orang yang lebih pintar daripada kita. Iya. Ingat ya sih? Sampai sekarang juga. Sampai kayak sekarang gitu. ya. Nah, balik ke freelancer nih. Yes. Banyak freelancer yang baru mulai sekarang. Bukan Banyak. baru mulai sih, yang berjalan udah lama tuh Iya. sangat amat banyak lah gitu. Salah satunya yang dia di pertanyaan itu, lu tuh sebagai agency, Yes. lu tuh pasti hire freelancer kan. Pasti banget. Apa sih yang lu cari dari orang-orang itu? Jadi apa sih yang mesti dilakukan freelancer itu sehingga mereka bisa di hire atau di kontak agency seperti itu? Yang pertama pasti skill udah pasti. Iya. Sebenarnya. Tapi gue sering ngomong tuh di podcast yang gue sama Hansel juga di Creative Era bahwa skill itu nge-unlock Iya. job. Iya. Tapi setelah itu untuk nge-unlock job-job berikutnya udah mulai dari attitude sama udah dari soft skill lu gimana caranya nge-manage klien lu gitu loh. Ya, Sama apa aja. itu soft skill? Nah, salah satunya adalah mungkin dari segi profesionalitas kerja misalkan. Karena sekarang pun gue lagi ngalamin juga, Rob. Jadi karena freelancer kan kadang-kadang mungkin kita remote ya, nggak di office gitu kan. Sehingga culture-nya beda, communication style beda. Sesimpel kayak schedule kalau kita emang agree misalkan hari ini jam 3 harus submit ya harus.
submit, jangan sampai dilanggar gitu loh. Iya. Sesimpel itu aja sih kalau dari gue. Iya. Oke. Nah, jadi tapi gini, tapi kan mereka marketing diri sendiri itu gimana sehingga tuh lu tuh mungkin bukan hanya Creative Era doang ya, mungkin banyak tuh agensi di Indonesia. Oh banyak. Akan tetapi mereka tuh tidak dinotis sama agensi-agensi tersebut. Apa sih yang mereka bisa lakukan? Sebenarnya menurut gue bukan salah satu. Main reasonnya adalah terlalu generic, Rob. Sekarang itu kan semua orang lihat pasti dari sosial media kan. Oke. Cuman semua orang nge-marketingin, apalagi freelancers mungkin. Kayak yang gue lihat ya, itu mungkin terlalu generic. Dia nge-promote dirinya dengan portfolio misalkan. That's it. Iya kan? Cuman kalau misalkan yang gue lihat, kita dapat project paling banyak pasti freelancers yang paling visible kan. Yang paling dikenal. Karena kadang-kadang freelancers yang lebih dikenal, project lebih banyak daripada freelancers yang mungkin skillnya udah gokil banget. Iya. Tapi kurang dikenal gitu kan. Iya, betul. Ya sehingga jawabannya yang paling simpel untuk sekarang adalah konten sih, Rob. Terus terang, sesimpel Konten itu. ya? Iya. Kayak gitu. Waktu gue di podcast lu tuh andai dari dulu ya. Iya, benar. Iya. Konten itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa sehingga tuh ini gue posisikan diri gue sendiri mungkin mewakili banyak nih teman-teman fotografer sama videografer yang pengen menjadikan bidang ini sebagai profesi mereka. Benar. Alias mungkin tidak hanya cukup untuk hidup, tapi striving. Iya, benar. Maupun financially atau career gitu loh. Itu paling susah tuh sebenarnya tuh. Jadi ya apa sih gitu loh. Jadi dari gua ujungnya adalah nih, gua email misalnya atau gua approach ke kantor kalau gua datang ke kantor dan gua tinggalin portfolio dan yang lain-lainnya. Dari dalam misalnya lu mungkin keluar we are hiring freelance videographer dan yang lain-lain. Email mungkin masuk 1.000 nih. Apa yang lu cari? Step one dulu deh. Kalau misalkan kita nggak kenal sama sekali, udah pasti portfolio. Tapi yang tadi gue bilang portfolio cuma nge-unlock sekali doang. Betul. Jadi kalau misalkan gue freelancers nih, gue akan nge-build authority, Rob, kayak lu lakuin sekarang. Oke. Jadi walaupun mungkin misalkan Robi sama fotografer lain mungkin misalkan fotografer lain lebih bagus dalam portfolio. Cuman kayak gue struknya malu deh. Karena lu ngerti apa yang lu lakuin gitu loh. Oke. Iya kan, behind the scene lah apa gitu-gitu. Touchy question ya. Iya. Lu terima beginner gak sih? Untuk detik ini ya. Kalau misalkan beginner banget gitu ya, sepertinya enggak. Gua sebagai fotografer misalnya datang ke lu. I will do it for free if you give me the chance. Respon lu gimana? Mayoritas yang kayak gitu ke Creative Era pasti kita terima. Tapi ya ada tapinya. Kita nggak mungkin nge-bet project beneran ke yang bener-bener kayak fresh banget beginner gitu loh. Oke, iya. Tapi apakah kita kasih akses untuk cicipin sana-sini? Jelas. Ngerti nggak? Dalam aspek apa nih? Dari aspek apa? Dalam aspek operational ya. Misalkan kita syuting nih podcast kayak gini misalkan. Pasti kan yang nge-shoot kita prefer yang udah experience kan. Karena nggak mungkin ada kegagalan error itu kan kayak stupid banget. Iya, betul. Yang beginner banget tetap akan masuk ke dalam prosesnya. Bisa ngerasain. Tapi mungkin jangan main cam deh. Misalkan second cam deh. Iya kan? Atau kalau bener-bener portfolionya belum bisa banget, boleh deh, coba deh kita bener-bener kayak asisten kamera dulu deh misalkan gitu kan. Sehingga dia dapat vibe-nya dulu. Gak sampai runner juga kan? Enggak sih. Gak sampai ibaratnya runner kayak gitu ya? Enggak. Karena itu sih, banyak yang mempertanyakan itu. Iya. Bahkan kita gak usah bahas pricing lah ya. Di luar itu berantakan, yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah kayak gitu. Ya udah. Mungkin gue balik nanya ke lu, apa yang lu pernah nanyakan ke gue. Masih viable gak sih sekarang untuk memulai karir dan striving dari fotografi dan videografi? Menurut lu tuh gimana? Menurut gue masih. Cuman emang challenge-nya beda aja. Karena gini, kalau gue ngeliatnya sebenarnya kan fotografer atau ya freelancer lah. Sebagian besar agency pun kita juga sumber daya manusianya mayoritas ya fotografer, desainer gitu-gitu kan. Gue ngeliatnya malah sekarang industri konten semuanya lagi naik kan. Yes. Apapun kita butuh konten. Yang berubah hanya mediumnya nggak sih? Iya. Yang dulu mungkin cetak, sekarang udah online segala macam. Jadi sebenarnya akan terus ada gitu loh. AI segala macam juga menurut gue
gue masih belum bisa nge-utilize AI. apa ya segala macam karena Oke. belum perfect. Maksudnya belum bisa kalau gue ya. Tapi Hmm. mungkin yang untuk repetitive task mungkin bisa. Team building dan yang lain-lainnya, misalnya team controls, research dan lain-lainnya, AI udah berjalan dong. Iya, udah bisa. Kita udah menuju ke sana. Mm-mm. Cuman tetap maksudnya emang kompetisinya menurut gue semakin Oke, cheeky question, Iya. stupid question sih. apa? Lu kan di industri kreatif nih. Iya. Industri kreatif ada yang namanya copywriter, Yes. ada yang namanya researcher, Iya. ada yang namanya ya lain-lainnya lah. Dengan AI masuk, yang mana yang didepak duluan? Waduh, ini tebak-tebakan sebenarnya. Tapi Iya. gue jawabnya dari case yang sekarang terjadi aja ya. Menurut gue researcher, copywriter itu salah satu yang depak duluan sih, Rob. Oke. Karena sekarang ini kita copywriter nih semua udah di apa ya EYD-nya nih kayak Iya. ngebenerin semuanya itu udah pakai AI semua. Tapi emang ideation kayak kreatifnya nih belum bisa, Rob. Misalnya kita pitching Iya nih. benar, Iya kan? itu benar. Belum bisa. Kayak kita pitching untuk nge-research yang benar-benar dalam banget, nyari data yang valid itu belum bisa. Tapi untuk data yang kita punya terus di steroidin gitu ya. Iya. Itu belum bisa. Terlahir gak sih satu job baru di creative industry di mana kita lagi kita hiring prompter sebenarnya? Itu valid gak sih pemikiran gue seperti itu? Valid. Karena gua nge-prom sama lo nge-prom bisa beda kan? Betul. Dan kalau seandainya kita paham benar untuk nge-prom dan utilize AI-nya, itu seakan menjadi skill asset yang sangat amat penting ke depannya sebenarnya. Sangat. Iya. Iya, itu Interesting kan ya? interesting banget. Karena itu kan sebenarnya tentang skill kita untuk bertanya kan? Betul. Iya kan? Semakin lu pinter pasti lu bakal nanya semakin angle-nya bisa macam-macam. Ya gitu. AI bisa beda pertanyaan, beda hasil tuh. Iya. Kalau dari teman-teman gue yang first to lose their jobs itu Iya. matte artist. Apa? Matte artist. Matte artist. Matte artist itu jadi kadang-kadang di luar frame itu mereka pakai kaca dan mereka gambar. Oke. AI itu udah hilang. Yang gue predik itu salah satunya kemungkinan mood board artist juga bakal hilang. Oh iya itu juga. Itu parah sih. Iya. Ya jadi mungkin untuk teman-teman di bidang-bidang itu belajarlah prompting mungkin ya gitu. Benar. Gitu. Atau enggak yang lainnya kayak mau nggak mau nggak sih kayak gitu. Iya benar sih, benar. Oke, kita tarik ke masa lalu ya. AI mungkin in the future kita tarik balik ke masa lalu. Yes. Gua pada saat kenal lu pertama kali, lu tuh masih masukin kamera ke tas, di mana kemana-mana syuting sendiri dan yang lain-lainnya. Iya kan. Dari situ kita pelan-pelan lu kan grow, pelan-pelan lu kan cari karir, karir di situ. Apa sih yang paling penting dalam career building lu dari one man, shooting company, dari freelancer, ya kan, solo shooter, sampai ke lu punya agency sekarang? Apa sih yang satu prinsip yang paling penting yang lu pegang? Menurut gue sih yang sekarang gua rasain adalah trust ya, Rob. Okay. Karena dulu kita punya idealisme kayak gue bisa videografi nih kan, stylenya harus gua banget gitu, ya kan. Padahal kalau udah kita dapat kerjaan, dapat job juga, maksudnya kliennya nih, misalkan brandnya juga sebenarnya nggak peduli-peduli amat siapa yang ngambil. Bener. Iya kan, yang penting proper. Yang penting hasil gue jadi. Iya, kayak gitu. Itu terjadi juga kok, misalkan yang waktu kita ngerjain otomotif Lexus misalkan. Gue biasanya nge-shoot, sekarang yang nge-shoot orang lain kan. Bener. Itu gue paranoid, kayak aduh bener nggak ya gitu kan. Iya. Nah tapi itu harus legowo mau nggak mau, ya kan. Apalagi sekarang ya, bahkan udah bukan kamera yang di leverage, tapi udah mulai kayak kreatif ya kan. Oke. Nge-pitch aja mungkin udah di titik dimana kayak kita lagi pitching apa aja nih, nggak tahu gitu loh. Karena udah otaknya udah di outsource gitu loh. Iya. Harus trust. Tapi lu kalau gue perhatiin, growth lu salah satu yang paling penting tuh willingness lu untuk networking pada saat lu kuliah sih sebenarnya sih. Jelas. Itu sangat penting di dalam growth lu, networking lu itu kepake pasti sampai sekarang. Gitu loh. Sangat kepake. Jadi mungkin gue singgung banyak orang ya, sorry. Banyak banget yang setelah lulus baru mulai startup. Iya. Abis gue lulus baru gue mau lakukan sesuatu. Telat ya sih? Ya lumayan sih kalau buat case gue. Gue kayaknya nggak mungkin tuh, karena kan gue ngejalanin Creative Era juga karena udah kejebur kan. Iya betul. Jadi bukan kayak misalkan, wah kita lulus kuliah nih dulu, terus bikin, nggak berani. Gue tidak mentalnya nggak seberani itu waktu itu. Cuman kebetulan waktu itu udah lulus kuliah dan kebetulan apa yang kita kerjain udah menghasilkan kan. Iya betul. Jadi udah kecebur aja gitu. Maksud gue adalah lebih proaktif gak sih? Mungkin ya
kalau seandainya kita mau mulai bisnis, kenapa harus nunggu selesai kuliah gitu? Benar. Kenapa gak start dari pas pada saat berjalan aja? Benar. Sedangkan source of network itu paling besar tuh di situ. Setelah lu kuliah, source of network lu itu pasti mengecil jauh kan? Setuju. Gitu kan? Setuju. Nah, jadi mungkin ya gue pemikiran tuh itu sih. If you want to start a business, start as early as possible. Benar. Gitu kan? Lu mau SMP kayak bodo amat. Iya. Iya nggak sih? Belum lagi errornya kan. Karena kan itu kita kayak apa ya, ngebeli error kita di masa depan untuk sekarang gitu kan. Iya. Gitu loh. Kalau makin nanti ya errornya makin telat aja sih gitu loh ya kan. Di tengah-tengah jalan itu ada momen gak sih yang lu mikir, anjing gue lagi ngapain ya? Ngapain gue kerjain bidang ini ya? Apa gue salah atau gimana ya? Sebenarnya gini sih ya. Momen itu hampir nggak ada. Oke. Hampir. Jadi kalau misalkan kenapa ya gue ngerjain itu nggak pernah ada. Karena syukur-syukurnya, maksudnya Creativera dari dulu banget ya, dari Dewan sampai sekarang tuh yang kayak nggak pernah yang, wah kita nggak ada kerjaan samsek nih, sama sebulan tuh hampir nggak pernah lah Pernah gitu sih, kan. itu gak pernah terjadi. Nggak pernah. Iya. Tapi mungkin kayak momen-momen mentalnya lagi capek banget, Iya. rasanya pingin pindah industri gara-gara mungkin ngeliat orang lain. Kayaknya di kreatif capek banget deh. Sedangkan orang bikin restoran kali 10 cabang udah pengendapatannya udah kayak lu setahun gitu kan. Betul. Itu ada kayak gitu, momen kayak gitu. Ya menurut gue freelancer ya, definisi freelancer adalah ya very often unemployed. Iya, iya, very often unemployed. Ya very often unemployed. Iya. Ya financial stability mungkin di awalnya tidak ada sama sekali. Iya. Gitu kan. Itu sih. Tapi di titik mana ada faktor hokinya gak sih? Oh banget. Menurut gua faktor hoki banget. Iya. Gue sampai sekarang kadang-kadang mempertanyakan itu kan part of imposter syndrome juga kan. Karena lu tahu gue, misalnya gue bukan datang dari influencer gede gimana, nggak biasa aja kan. Dan hoki itu emang gue rasakan kok kita bisa ya dapat ini gitu loh. Kayak kemarin kita pitching lawan misalnya kompetitornya, gue mansel kayak gila ini kan dulu kita ngefans nih, terus kita bisa menang. Hoki nih kayaknya gitu-gitu kan. Iya. Cuman kemarin gue podcast juga sama salah satu guest. Dia bilang kayak enggak gitu sebenarnya nggak hoki, karena emang apa ya, kalau lu list nih itu pasti ada andil lu juga di situ gitu loh. Bener, gue pernah ngomong sama lu kalau gak salah, lu tuh memposisikan diri lu untuk hoki. Ya, itu dia. Betul. Jadi kita mesti naruhkan diri kita sendiri di tempat dan waktu yang bener gitu loh. Iya. Minimal tuh di ruangan orang-orang yang bener deh gitu aja. Iya gak sih? Dari small things kan yang dari small things hari-hari kita lakukan, nanti ada harinya dapat kapan ya, kita bilang kita hoki, padahal itu dapat gara-gara experience yang kemarin. Dan yang lain-lainnya. Gitu. Oke. Gue tadinya kepikiran gue mau bahas sesuatu, cuman terlalu touchy karena belum lama ya. Kolaborasi lu kemarin. Iya. Cuman ya udah. Tapi kita boleh touch dikit ya kolaborasi. Ya kan? Kolaborasi itu untuk growth satu company maupun content creator. Itu seberapa pentingnya? Dan yang paling penting adalah what makes a collaboration work? Kalau gue nggak boleh mikirin piring sendiri aja. Oke. Jadi intinya kalau misalnya gue mau collab, yang pertama kali gue pikirin adalah apa benefitnya untuk orang yang mau gue collabin. Kayak gitu loh. Collab kan dalam arti bukan cuman kayak podcast, ada guest, ini nggak gitu juga kan. Tapi di bisnis juga kadang-kadang kita... Oh nggak, maksud gue secara bisnis. Mungkin sampai ke partnership. Oh, partnership ya. Mau gimana pun orang pasti di awal bakal mikirin piringnya sendiri. Oke. Termasuk kayak yang case gue. Gue pikirin piring gue sendiri, ada orang lain mikirin piringnya sendiri, kita ngobrol, ketemu di tengah kan, kayak gitu. Ya tapi intinya kalau gue sih partnership, intinya dua-duanya harus equilibrium gitu loh. Harus ada equalnya gitu ya? Iya, harus benar-benar kayak oke, untung lu apa, untung gue apa gitu-gitu kan. Jadi setiap orang bawa value lah, kalau gue kayak gitu. Karena kalau ada yang jomplang, mungkin di awal nggak masalah, ya kayak gue kan. Di awal nggak masalah, seiring berjalan waktu pasti ada aja kayak iri hatinya, mulai ada ngerasa nggak fair kan. Nah, itu karena nggak clear di awal. Bener sih. Iya. Jadi bukannya berarti kita dapat misalnya kolaborasi yang misalnya gede banget. Namanya gede banget. Bukan berarti itu endgame ya. Bukan berarti itu it will work out ya. Enggak ya. Bisa jadi itu malah kayak apa ya, dikasih nih sama universe, nggak works kan kayak gitu. Berarti nggak bisa nih gitu. Gue kaget sih ketika gue denger kalian balik lagi ke Kemang. Gue kaget banget. Gitu. Bukan lo doang kok, banyak yang kenapa gitu. Iya. Cuman ya udah detailnya ya udah lah ya. Tapi ya itu collaboration equilibrium. Kalau menurut gue collaboration itu adalah masing-masing itu work yang dikeluarkan untuk collaboration itu harus ada equalnya. Benar kata lu.
itu akan menjadi gagal ketika misalnya ada satu pihak yang merasa lebih besar daripada pihak kedua. Iya. Kalau itu saran gue jangan collaborate, lu hire aja yang lebih kecil. Iya. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Lebih clear dari awal. Pada saat itu mungkin kalau seandainya, gue hire deh Creative Era, gue kontrak misalnya 5 tahun. Lu mungkin bisa lebih terima kali ya dalam kondisi kayak gitu. Setuju, kali ya. setuju. 100% setuju. Iya. Karena kayak kita tidak ada keterikatan dari segi bisnis ya kan segala macam. Iya, karena dari lu perspektifnya adalah gue kerja sama. Iya. Karena ada sense of ownership-nya Iya. itu juga kan. Iya. Ya itu. Setuju 100%. Kayak gitu. Iya, oke. Terus abis itu kita lanjut kepada hiring the first person. Oh ya. Ketika lu berhenti bekerja sendiri. Iya. The legendary Audrey. Iya. Kita bicara kayak gitu kan. Iya. Iya. LinkedIn profile dia apa masih gak sih? Masih. Pokoknya I can do a repetitive task with Iya. a long period of time. Dan gak bosen Nggak gitu kan. bosen. Sampai sekarang gak sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. ya. Iya. Seberapa pentingnya? Karena kan kalau kita bicara kita hire satu orang, otomatis kita mesti gaji. Iya. Iya kan? Kita masih gaji. Dan di awal-awalnya gue yakin bahwa lu lagi mikir, wah ini porsi gue, lu sama aja merasa turunin gaji lu sendiri. Awal-awalnya itu pasti terjadi. Iya. Tapi looking back, penting gak sih lu hire orang? Penting karena yang tadi gua bahas di awal, kalau kita mau maju sendiri itu probability-nya menurut gua lebih kecil. Oke. Kayak freelancer misalkan, lu mau bener-bener gede banget kayak Sam Calder lah misalkan kalau anak muda tahu tuh. Iya. Ya mungkin dia satu kali bikin video Gymshark itu dibayar mungkin udah berapa tuh? Udah kayak PH gede kali Kayak kan. PH gede, iya. Tapi probability lu untuk bisa jadi kayak Sam Calder gitu loh. Berapa persen kan kecil sekali. Kecil sekali. Iya kan? Kecil sekali. Tapi kalau misalkan lu nge-build tim menurut gua probability-nya sedikit lebih besar gitu loh. Karena kan lu nggak mungkin bisa jadi artis gitu kan. Siapa tahu. Ya siapa tahu bisa. Cuman kalau gue sih itu nggak pede bisa jadi kayak videographer yang bener terkenal gitu. Jadi gue butuh tim gitu loh. Untuk bisa nge-produksi yang lebih gede lagi. Iya. Gitu. Di titik mana sih seseorang freelancer itu udah mesti hire? Mungkin gini, kita pertanyaannya gini, lu kan banyak orang yang kita bisa hire nih. Dari banyak kerjaan itu banyak aspek. Namanya freelancer, apalagi namanya solo shooter, itu adalah pre-pro sendiri, post-pro sendiri, editing sendiri, semuanya syuting sendiri, dan yang lain-lainnya. First person yang di-hire itu, yang penting itu yang mana? Kalau gua punya prinsipnya adalah, tadi kan lu bilang ada pre-pro, ada production, ada post-production kan. Yang paling penting adalah yang dimana kita itu yang kurang sih. Kayak gitu. Dan takes time paling banyak. Oh itu kan gue misalkan shooternya kan. Tapi kalau misalkan gue yang ngelakuin editing gitu kan. Gue gak punya waktu lagi untuk nge-hunt klien lagi gitu loh. Dan creativity lu kesedot sih. Pasti. Parah sih. Parah. Karena kan kita kayak udah deh mau kreatifnya kesedot. Bisnisnya kesedot. Manajemennya kesedot juga. Nggak bisa. Jadi kita harus kayak pilih salah satu kan. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ada 3 pipa bolong. Lu tutup 2, kenceng kan yang satu. Ngerti kan? Bener. Itu filosofinya. Kayak gitu. Pick one. Pick one ya. Iya. Kalau gue editor sih. Editor jujur. ya? Iya. Kalau gue editor. Yang lu hire pertama? Yang gue hire pertama itu editor. Cuman gue juga lagi nyari sekarang editor. Yang kemarin, ya itu balik lagi kolaborasi. Mungkin taste-nya kurang cocok dan yang lain-lainnya. Tapi ya sudah. Ya daripada, ya kayak gitulah kenyataannya seperti itu. Gitu. Salah satu yang gue kagum dan salut sama lu, Ki, dari dulu, adalah lu bisa identify what's coming. Yang gue paling sebel sama lu, yang gue salah, adalah social media management. Plato waktu itu. Plato? Plato, Plaza Toyota. Oh, Plaza Toyota. Oke, gue bilang Plato stagnan gitu. Plaza Toyota. Menurut gue itu adalah cuman fase doang pada saat itu. Jujur, asli. Apalah social media management, bayarnya dikit. Iya gak sih? Iya, waktu itu untuk kita di tingkat Plaza Toyota itu dikit banget loh bayaran. Iya kan? Bahkan jujur, kalau seandainya syuting untuk Plaza Toyota, gue mager sebenarnya. Gitu. Cuman gue salah. Gue salah di mana sekarang social media management itu bisa dikatakan mungkin retainer klien ya. Itu mungkin source yang paling besar kali. Paling stabil. Paling stabil. Dan
itu paling profitable mungkin ya. Mhm. Dibanding misalnya yang gede-gede di mana ya mungkin kalau saat ini kita bicara average in one fiscal year mungkin Iya. nggak nyampe se-profitable social media management. Mhm. Yang penting adalah pertanyaan gue adalah begini. Lu cara identify what's next-nya tuh gimana sebenarnya? Gue nggak punya jawaban untuk mengidentify future sebenarnya. Mm-mm. Even di waktu itu, Iya, ya kan. Tapi yang gue punya adalah gini Rob. Orang kalau mau bikin bisnis itu kan harus ada di ini agak tidak populer nih Iya. sebenarnya. Pengennya kan blue ocean kan. iya. Gue kalau bisa mulai sebelum ada kompetitornya segala macam. Mm-mm. Gue tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu pede untuk main di blue ocean. Jadi kayak lu first mover, kayak lu bikin Gojek gitu. Gue kurang pede. Ya, oke. Gue prefer untuk it's okay gue untuk jadi number 2. Mm-mm. Yang penting udah ada role model. Mm-mm. Nah waktu itu gue gara-gara mungkin gue konsumsinya bukan di Indo kan, tapi kayak ada di Eropa atau di Amerika Iya, gitu. iya. Social media management itu hype banget di Oh, luar. pada saat itu hype banget. Iya, di Indonesia hype aja. Waktu itu gue tolol sih. Gue gak pernah perhatiin sosial media sih dulu sih. Iya, Gue iya. gak sadar sosmed banget sih Iya. pada saat itu. Ya karena ya dulu latah loh. Semua brand itu pengen ada Instagramnya segala macam kan. Betul. Kita kebetulan mungkin ada di awal-awal fase latah itu. Iya. Iya kan? Iya. Makanya kita kayak roket banget gara-gara Benar, social media benar. karena banyak banget Benar, gitu loh. benar. Itu sih sebenarnya. Jadi gue selalu merujuk ke kompetisi global gitu loh. Hmm. Apa yang lagi hangat, gue coba adaptasikan ke Indo dan ternyata waktu itu sama trennya Iya, kayak gitu. pasti. Berarti sadar apa yang di luar sana tuh penting ya? Iya, penting banget sih karena ya apa ya, lu kalau mau jadi inventor ya nggak apa juga, tapi kan ada kemungkinan lu nol kan Betul. kalau gagal. Nah gue prefer kayak gue nebeng-nebeng nih mana service yang lagi oke. Dulu tuh di YouTube kayak SMMA di Amerika itu juga rame. Oke. gitu. Ya kita sempat juga cemplung ke after movie dan yang After lain-lainnya movie juga, ya, gitu-gitu. kayak gitu. Itu gokil sih. Jadi Iya. ya itu balik lagi fotografer dan videografer sekarang teman-teman banyak banget yang sangat tidak mengerti gimana caranya develop maupun bisnis sendiri, self branding dan yang lain-lainnya itu sangat tidak ngerti. Iya, nggak. Memang kita juga, gue rasa lu juga ya kenapa salah satu gue undang lu ke sini itu adalah lu berangkatnya juga mungkin tidak yang dari tempat yang sangat privilege. Lu bukannya ibaratnya gue mau A7S3 3 biji bukannya dibeliin orang tua dan yang lain-lainnya. Lu tuh bener-bener job ke job dan ngebangun reputasi gitu loh. Salah satu gue ngundang lu ke sini adalah possible lu ngebangun satu karir dari nol, bisa dikatakan dari nol ya, sampai ke punya agency sekarang, gitu. Tanpa ada koneksi ordal. Itu yang gila sih. Menurut gue itu yang gila. Lu tuh dapet job government tanpa ada urusan ordal. Nggak ada. Iya kan? Nah, cerita dong itu apa yang terjadi? Nah, kita tuh nggak pernah tahu job itu datang dari mana. Iya kan? Serandom apa kita nggak pernah tahu. Waktu itu kita dapat job dari pemerintahan yang pertama kali paling gede lah misalkan. Bahkan kita belum punya PT waktu itu. Tapi udah di-hire kan. Gara-gara sesimpel kayak gini. Kita suka konten di Instagram. Salah satu followers kita itu adalah karyawan di kementerian itu gitu loh. Mungkin dia ngefans atau gimana. Mereka ngasih tahu ke tim kayak tim procurement gitu-gitu ya. Ini kontak aja ini. Kita masuk, kepilih taunya. Sesimpel itu. Jadi ya apa ya, perbanyak channel, kalau bisa ya lu se-visible mungkin di mana-mana kelihatan gitu. Jadi apalagi sekarang kan kompetisi sosmed mungkin lebih kenceng daripada yang waktu itu ya. Oh jelas. Iya. Berat. Jadi kita masih lebih rajin lagi untuk putting ourselves out there. Banget Tan. Ini gue tahu jawabannya, cuman gue mesti nanya lu. Okay. Untuk lakukan itu mahal gak sih? Sebenarnya kalau dari segi production value, maksudnya apa ya, buat bikin konten segala macam? Bukan, buat putting ourselves out there. Di sekarang itu mahal gak sih sebenarnya? Sekarang ya? Iya. Sebenarnya mahal, ini gini, gak harus mahal. Itu jawaban gue. Iya. Gak harus mahal. Iya. Tapi apakah kalau mahal, kita kan kalau misalnya kita punya lebih banyak financial capital, otomatis pasti kita bisa nge-leverage banyak hal dong. Pasti dong. Gue gak setuju, tapi itu ntar Anggap misalkan gue punya financial capital banyak, gue mau nge-promote diri gue gitu ya. Ya gue harusnya bisa lebih punya banyak option. Tapi kalau misalkan gue nggak punya itu, ya gue harus ngelakuin semuanya pakai cost pribadi, which is mungkin lebih terbatas. Tapi baik lagi Rob, kenapa gue bilang nggak harus mahal? Karena kadang-kadang
kita nge-promote diri kita bikin video pakai HP doang itu juga bisa lebih banyak yang lihat daripada kayak gini semua. Bener, ya kan? bener, Kayak gitu. bener. Jadi konteksnya tetap nomor satu. Konteksnya. Poin gue adalah gini loh. Kenapa gue tanya mahal atau enggak sih? Iya. Gue sangat amat inget salah satu yang kita lakukan itu kita lagi nganggur. Bikin video yuk. Oke. Hayo. Gitu kan. Bikin video yuk. Hayo. Yuk photoshoot ini yuk. Iseng gitu kan. Iya. Ayo dan jadi jalan ya kita upload. Selesai. Iya. Peralatan kita juga sederhana banget kan Iya. waktu itu. Gak terlalu Enggak lah, gimana. entry level aja. Entry level dan yang lain-lainnya. Apalagi sekarang teknologi zaman sekarang itu jauh lebih murah daripada waktu kita mulai. Iya. Jadi ya lu bisa dapet gear, dapet sewaan. Saya Sewa. waktu itu mana ngerti sewa sih. Nggak ngerti. Taunya harus beli. Pokoknya Android nih mahal banget ya. Iya. Kapan kita bisa belinya kayak gitu kan. Bener. Moving on, middle. Iya, middle. Jadi Creative Era itu belum sempat pernah dapet yang mungkin drought tanpa job kayak gitu. Mungkin tidak pernah. Akan tetapi gue sangat amat yakin lu tuh pasti ada satu titik di mana lu pasti burnout. Iya, ada. Burnout dan lu bosen. Apa sih yang lu lakukan ketika itu terjadi? Di mana bisnis lu lagi stagnan, lu merasa tidak ada growth dan yang lain-lainnya. Apa sih yang lu lakukan dan apa sih yang lu gimana ya? Ngedorong diri sendiri untuk lewatin masa stagnan itu, masa burnout itu. Itu bagus banget loh, karena itu sebenarnya burnout-nya kejadiannya belum lama. Oke. Sebenarnya sekarang. Karena sebenarnya bukan masalah sih, good problem lah kayak cash flow segala macam gitu. Karena kita harus modalin apa, terus payment telat itu kan bikin lu burnout kan. Iya. Tapi sebenarnya lu nggak akan dapat masalah itu kalau nggak ada project yang sebenarnya gitu kan. Bener. Nah, itu gue burnout banget tuh. Salah satunya adalah mungkin kalau banyak orang yang escape kan. Healing. Iya, gue kemana gitu. Itu menurut gue malah ngabisin duit kan. Malah cabut gitu kan. Bener. Nah, itu gue akhirnya ngobrol sama Pupu juga, istri gue segala macam. Terus kayak inti kita coba nge-recall apa yang kita syukuri aja. Iya. Iya kan? By the way, Pupu suruh dia bikin cookie lagi dong. Aduh, itu Gue dulu sering pesen tau. Iya, hey Sekarang cookie. kayak gak ada lagi. Nggak Sama capek. satu lagi tuh AGC hilang tuh. Oh iya. Oh, itu teman Itu, gue. iya, itu suruh bikin lagi dong. Enak banget sih. Gitu. Ya, anyway kayak gitu sih. Sorry interruption. It's okay. Jadi ngobrol sama orang sekitar lu dan yang lain-lain. Nah, partnership Ya, partnership di dalam situ. Ya balik lagi, mungkin lu sama Hansel ada dynamic yang cukup bagus lah gitu. Iya. Kayak kalau gue lihatnya tuh lu sama Hansel saling nutupin kekurangan masing-masing dan ya mungkin juga enhance kelebihan masing-masing juga. Setuju. Begitu. Itu yang gue lihat sih. Emang. Gitu. Itu keren banget gitu. Creative Era sekarang hire orang udah berapa orang Di? Mungkin sekarang kita 30 something lah, 30 sekian. Kalau misalnya ada freelancer mungkin bisa lebih dari itu, cuman yang di kantor kita segituan sekarang. Oke. Iya. Moving on lagi. Iya. Lu sekarang udah family man nih. Iya, family man. Perspektifnya beda gak sih? Untuk seseorang, balik lagi relevansinya adalah balik lagi ke videographer dan freelancer, fotografer apapun maupun yang baru mau mulai tapi sudah ada keluarga, sudah ada tanggungan. Gue tahu berat, gue tahu berat banget gitu loh. Apa sih yang bisa dilakukan gitu loh? Apa sih yang bisa menurut lu, pemikiran lu tuh, is it still possible? Possible sih possible, Rob. Cuman menurut gue ini udah multidisiplin ilmunya. Iya. Jadi kalau kita di kreatif ya, kadang-kadang gue punya teman di industri kreatif juga banyak kan. Itu mikirnya cuma dari perspektif kreatifnya aja kan. Iya. Tapi kalau udah yang lu pertanyaan ini adalah menurut gue ini udah pertanyaan tentang bisnis juga, tentang ekonomi, tentang finance, ya kan? Sehingga kayak pasti kita nggak bisa so all out pas kita masih bener-bener free gitu. Iya. Iya kan? Iya. Itu pun gue sekarang juga orientasi tentang ngejalanin Creative Era udah sangat beda sama dulu. Konservatif pasti lebih jadi konservatif kan gitu-gitu. Tapi lebih semangat juga. Gitu. Karena ada mau gak mau nih gue nih. Mau nggak mau gitu kan. How's your family man? So far so good. Gak ada yang gimana-gimana lah. Gak ada yang gimana-gimana. Oke. Lu kangen gak sih syuting? Lu kan udah gak, kalau gue lihat lu tuh gak pegang kamera sama sekali ya? Iya, gak sama sekali. Tapi walaupun gak begitu kan, tapi tetap ikut kan. Iya, next week kayaknya gue juga syuting juga kok. Bahkan gue yang direct juga. Oke. Dan itu pun gue yang minta.
Oke. ke Hansel untuk kayak gue yang direct deh gitu. Karena kebetulan videonya gue suka, Iya. kayak konsepnya juga gue yang bikin sama teman-teman. Jadi Hansel kayak juga udah gak motret lagi ya? nggak, Oke. iya. Dia banyak paperwork sekarang dan manajemen ya. Iya, iya, iya. Itu sih yang gue itu. Lu akan mungkin dengan growth-nya Creative Era nih. Dulu kan kita banyak kerjain mungkin passion project yang kita bisa. Itu salah satu yang bikin kita semangat lah Iya. gitu loh. Kita mau kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu. Mungkin gak sih lu balik lagi ke zaman itu di mana karena lu sudah ada professionally, lu tuh udah nyampe. Lu tuh akan balik lagi ke passion project lu gak sih? Nah, itu adalah pertanyaan ke diri gue sendiri juga. Karena sekarang gue udah punya banyak banget list untuk bikin passion project. Bahkan kita mau bikin showreel tuh kan, showreel. Iya. Ya, belum ada waktunya juga kan. Benar. Ya tapi kan itu adalah apa ya, problem yang good problem jadi gue bilang kan. Iya, iya. Jadi kita nggak punya waktu untuk bikin passion project karena ada project beneran. Kayak gitu kan. Nah, gue sekarang agak ini Rob sama Hansel. Karena kita syukur-syukur ya, maksudnya gue juga nggak pengen momen ini berakhir. Iya. Tapi intinya kayak kita project ada terus segala macam. Betul. Jadi passion project yang kita lakuin sekarang lebih ke misalkan kita ada brand yang kita mau banget kerjain, ya kan? Kita willing untuk ngerjain itu tapi cost-nya, maksudnya kita nge-charge harga cost-nya doang. Oke, Ngerti interesting. Jadi maksudnya kayak it's a win-win solution buat brandnya juga. Maksudnya brandnya bisa dapat apa ya, quality dan professional production, tapi kita bisa dapat kayak portfolionya dan happy ngerjain itu. Iya. Tapi kita nggak keluar biaya, tapi keluar tenaga gitu loh. Nah itu sekarang gue kadang-kadang lebih ke situ nge-hacknya, kayak gitu sih. Oke. Jadi mungkin lu bisa pilih proyek mana yang lu lebih interested Iya. dan lu kerjainnya di situ. Iya. Pilih-pilih Itu seru sih. brandnya gitu kan. Iya, itu. Tapi brandnya buat nolak juga apa ya, berat juga karena murah banget kan. Benar. Untuk nolak gitu loh. Gitu sih. Lu pernah ketemu pitching dan lu kemurahan dan lu kalah karena lu kemurahan gak sih? Pernah gak sih? Kemurahan ya. Iya. Gue nggak pernah tahu kalau misalkan kalah pitching terus alasannya karena kemurahan, nggak pernah dikasih tahu kan. Tapi yang jelas kita pernah nge-charge nggak paling mahal, tapi kalah ya ada aja Rob. Nggak, maksud gue can it exist gitu loh. Lu misalnya pitching untuk satu job nih. Dalam mata klien itu ini orang kemurahan. Itu possible gak sih? Gue rasa possible karena yang H&M, fun fact, itu juga waktu kita ngasih harga kayak bosnya kurang confident. Oke. Serius, dia bilang kita kayak, Augie ini kalian pakai equipment apa ini harga segini gitu loh. Padahal dalam hati gue kan, gue banting biar masuk kan gitu loh. Iya, tapi bener, lo bener, malah nggak confident. Bener. Ya akhirnya gue terus terang kayak, iya ini kayak gue nggak terlalu kasih margin apa segala macam. Dia bilang, enggak, gue mau kualitas yang terbaik, jangan segini gitu. Ada. Iya itu, pertanyaan gue karena gini. Sangat banyak, di luar sana tuh sangat banyak orang yang harganya itu sangat amat murah gitu. Oh iya. Sangat amat murah. Iya. Dan juga ya apa, gue cukup curiga bahwa kadang-kadang tuh pitching ke dalam satu brand dan yang lain-lainnya karena harganya kemurahan, jadinya jadi tanda tanya, questionable jadinya. Iya. Itu, jadi menurut lu itu make sense ya kayak gitu? Itu make sense, bisa terjadi ya? Kalau menurut pengalaman gue, harga tidak mungkin jadi satu-satunya faktor. Pasti. Karena pasti ada dari faktor apa, kualitas portfolio yang kita punya, konsep yang kita tawarin, yang ketiga baru di harganya. Oke. Portfolio. Dari tadi kita bahas portfolio nih. Lu tuh di bidang commercial, industry, ya kan, industri. Banyak banget yang bikin portfolio yang ibaratnya yang penting estetik, yang penting keren. Pakai gak sih? Kalau untuk jualan ya, Rob, Iya. gue ngerasanya kita punya taste, itu kalau misalkan yang suka kita doang, ya customer-nya kita doang, ya kan? Oke. Makanya gue suka kayak, kadang-kadang gue ngerasa taste gue paling bagus, tapi ada kadang-kadang klien kita datang kayak kita pengen kayak gitu doang, ada referensinya dari mana gitu. Ya kita harus follow apa namanya selera orang lain kan sebenarnya gitu. Tapi apakah harus ada identitas apa segala macam? Gue sepakat sih. Masa Creative Era harus punya dong standar kualitas atau identitas. Tapi kayak terlalu idealistik dengan apa taste lu gitu. Menurut gue itu akan jadi barrier aja sih buat orang lain ngomong ini. Tapi bisa jadi strength juga. Iya. Oke lah ya, dari business side, dari Creative Era, oke lah. Kita sekarang bicara content creation deh. Oh ya. Sebenarnya masih sangkut paut sama Creative Era sih, tapi ya udah kita bahas self branding. Oke. Banyak banget sekarang di luar sana kayak Nothing Phone, dulu Gojek. Banyak banget CEO
dan business owner Yes. yang self branding. Yes. Menurut lu seberapa penting kayak gitu? Menurut gue tuh sekarang krusial. Why? Kalau misalkan dulu sebelum masuk ke situ mungkin kayak kalau misalnya lo tahu dulu gue kan gue suka sebenarnya depan kamera juga, Iya. suka difoto juga. Iya. Nggak boleh bohong juga. Tapi gue tidak pede untuk mengutarakan opini, apalagi kayak ngasih apa namanya kayak learnings gue ke YouTube itu nggak berani. Cuman setelah tahu seberapa penting itu, karena kenapa penting banget? Karena itu ngebuka opportunity, Rob. Oke. Sebenarnya. Gue pertama kali bikin video TikTok. Iya, Ingat nggak? Waktu itu kan. Iya, gue ingat. Karena gue gemes sama anak kantor gue untuk kayak ayo kita bikin konten, tapi tidak ada yang bergairah dan seniat gue waktu itu. Ah, oke. Iya kan? Jadi gue kayak gemes, oke kalau nggak mau gue akan mulai sendiri. Gitu kan. Pas gue mulai lo tau sendiri kan, 1, 2, 3 video 2 juta, 2,5 juta, ya kan? Dan dari situ yang kontak kita banyak banget. Oke. Banyak banget. Sampai di titik kita kayak, oh kayaknya itu udah nggak bisa yang ini gitu loh. Dan itu kan apa Gimana? Kayak misalkan kapasitas lu cuman 10 misalkan. Udah nggak bisa. Karena udah bener-bener kayak dengan SDM yang kita punya, tapi kalau dengan project yang masuk ini ya meledak nggak bisa. Bener. Kayak gitu kan. Itu cuman dari satu misalkan viral video gitu, yang kebetulan hoki aja. Nah dari sana gue sadar bahwa oke, ini harus di double down. Iya. Personal branding kan. Karena sekarang orang mau hire apalagi service based business kan. Iya, betul. Ini kan gue service based banget. Ketika dia ngeliat, oke Robi Sumantri gitu kan. Orang lagi akan trust lah ke lu gitu loh. Ketimbang yang ada namanya bagus, tapi kayak siapa sih people behind this company, mungkin nggak tahu. Itu ya, people behind this company. Iya, itu. Makanya yang sekarang gue lagi build adalah, gue sekarang lagi lumayan gencar untuk nunjukin gue adalah orang di balik Creativera nih. Iya. Kayak gitu. Dan itu memicu gue untuk kayak belajar lebih banyak lagi, lebih humble segala macam gitu-gitu. Sepenting itu. Banyak sih yang gue dengar itu, yang gue banyak advice orang ibaratnya, ngonten lu kayak gitu. Jawaban ke gue selalu, gue gak pede di depan kamera. Pasti. Selalu tuh kayak gitu. Pasti. Selalu tuh kayak gitu tuh. Iya. Lu sendiri ya kan konten kan? Iya. Lu dulu gak pernah konten kan? Gak pernah. Tapi gue paling anti malah. Paling anti kan? Iya. Gue adalah orang yang paling kaget pas lu konten. Karena gue tahu lu lumayan lama. Dan Robi ini orangnya behind the camera banget. Bener. Iya kan? Gak pernah gue di depan kamera. Iya. Hampir gak pernah. Iya. Dan setahu gue gak tahu sekarang, Robi yang gue tahu tuh apa ya? Social battery-nya tuh kayak nggak segua yang lebih. Gue emang sampai sekarang kayak gitu. Masih kan? Bahkan lebih parah mungkin. Iya. Iya daripada dulu. Cuma kalau misalkan lu mungkin yang nonton lihat konten lu aja baru mikir mau konten apa lagi, lu udah ngupload lagi. Gue bingung gitu. Iya sih, ya gitu. Content creation tuh sangat amat penting. Gue gak peduli lu tuh business owner atau apa tuh, atau mungkin staff di dalam satu company atau gimana. Iya. Sebenarnya di sini jual kamera juga sebenarnya gue sangat amat encourage sih. Kalau bisa next stepnya mereka kan lagi sibuk bikin konten untuk toko dan yang lain-lainnya kayak gitu. Gue nanti mau sangat encourage mereka secara individu untuk mungkin bikin konten daily life di toko tuh seperti apa. Sebenarnya interesting banget itu. Bener. Karena gini Rob, personal branding kan orang mikirnya tentang bikin konten kan. Konten itu yang gue pikir juga. Betul. Ya kan? Cuman gue punya pandangan beda sekarang. Jadi gini, kenapa orang, tapi ini gue lihat ya Rob, bisa jadi salah. Kenapa orang bikin konten terus nggak works kontennya? Atau kayak kurang diminati? Karena menurut gue nggak genuine Rob. Jadi menurut gue ya, ketika kita mau personal branding itu ya, gue juga masih belajar ya. Tapi ketika kita ngedokumen hari-hari kita, dan hari kita itu cukup valuable buat orang, akan lebih cepat. Karena genuine banget. Ketimbang lu misalkan kayak nggak bikin apa-apa, tapi lu kayak nyari chat GPT, konten apa yang harus gue bikin, baru lu bikin, itu akan beda vibe-nya. Bener. Gitu. Bener. Mungkin lebih ke dokumentasi kali ya. Dokumentasi. Document don't create ya. Document don't create. Iya. Gitu. Jadi ya contohnya misalnya ya lu di kantor lagi ngapain, udah taruh aja kamera satu di depan lu, itu interesting banget sih. Betul sekali. Iya kan. Setiap syuting sekarang, gue itu udah pikirannya bukan cuma output ke klien aja, tapi apa yang gue bisa gali dari syuting ini untuk jadi konten. Iya kan. Kayak kemarin ada director kita, itu gue bikinin ASMR. Gue taruh mikrofon kayak clip on gitu di sininya. Lalu direct aja. Gue rekam pakai iPhone, abis itu gue upload di Reels-nya Creativera. Langsung banyak banget yang lihat. Iya kan? Sesimpel you never know sih. You never know. Iya.
Jadi apa ya? Itu kan konten yang gue tidak plan, ya impromptu aja di lapangan. Iya. Dan itu tidak acting, tapi orang banyak banget yang komen kayak, gila nih dream job gue, ini segala macam. Iya. Gitu. Iya. Gue lihat tuh komennya. Document don't create. Iya. Seru banget. Jadi ya udah, kalau sana di-upload gagal ya bodo amat, next konten aja gitu. Apa iya. Harus apa ya? Repetitif terus kan. Repetitif, konsistensi itu sih yang susah. Gitu. Iya. Gue selalu ngomongnya tuh konsistensi itu paling susah sih. Gitu. Iya. Lu YouTube mulai podcast dari situ. Jujur gue podcast kali ini juga gue nyontek dari lu. Oh, iya. Iya kan. Anjing mereka bisa, kenapa gue gak? Gue pun juga nyontek kan. Itu. Lu sudah gue pernah denger, gak tahu ya gue salah inget atau gimana ya. Semua orang ketika mulai ada self doubt, dimana upload video dan ya mungkin hampir gak ada yang nonton. Oh ya. Gitu. Buat lu worth it gak sih? Sekarang udah pasti worth it lah ya. Udah pasti kita jawabannya udah pasti worth it. Ya. Tapi saat itu kenapa lu lanjut? Oke. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita ngupload konten misalnya podcast gitu ya, nggak ada yang nonton. Berat emang buat lanjut, Rob. Iya memang. Emang berat. Makanya gue tadi bilang ke lu untuk kita bikin konten atau personal branding. Kalau gue utamanya adalah bukan bikin kontennya dulu, Rob. Oke. Tapi make sure lu tuh punya kegiatan udah menarik dulu gitu loh. Oke. Kayak gitu. Makanya gue nggak pernah ceritain hal yang belum pernah gue lakukan. Itu akan lebih genuine menurut gue, Rob. Makanya di podcast gue atau di konten TikTok segala macam, gue selalu ceritain kejadian minggu lalu. Oke. Bukan kayak ini cara pitching ini enggak. Tapi gue selalu bilang bukannya kayak 5 macam kayak enggak, ya kan? Kecuali 5 learnings dari pitching kemarin gitu kan. Iya. Makanya gue selalu bilang kayak kemarin kita habis pitching juga kan sama Xiaomi gitu. Iya. Terus kita dapat. Gue ceritain ini alasan kenapa gue dapat pitching ini misalkan. Jadi apakah itu salah ya? Gue ngelakuin itu gitu loh. Berarti tipe konten lu adalah sebenarnya udah ada namanya sebenarnya gitu. Itu adalah tipe konten yang namanya What Happened to Me. What Happened to Me? Iya serius. Ada satu, gua lupa, nanti gue cari deh. Mungkin gue link di deskripsi nanti. Oke. Dia itu ngebangun bisnis dia dari day zero. Dia udah konten. Apa yang dia lakukan tiap hari kayak gitu. Setuju. Lu tahu gak sih konten itu? Tahu. Yang ada. Dia tiba-tiba, oh ya, gue hari ini gak ada klien. Iya. Gue hari ini gak ada gimana. Bahkan dia sakit aja ibaratnya dia taruh di situ. Jadi dari day zero itu dia dokumen. Betul. Journey dia dari apa tuh? Dari misalnya mulai bangun bisnis itu, pitching klien dan yang lain. Mungkin nggak pitching klien kali ya. Mungkin dia persiapan pitching klien dan yang lain-lainnya kayak gitu. Itu sih, itu yang anehnya tuh gini loh, Gi. Lu pernah ngerasa gak sih? Ini tuh boring banget. Gak bakal ada yang nonton. Dan tiba-tiba meledak. Lu pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Nah. Pernah banget sebenarnya. Dan gini loh, kalau misalnya lu bikin konten yang lu plan, akan ada titik di mana lu akan kehabisan ide kan. Benar. Dan lu akan nanya GPT dan wah gila, gue review bareng sih muntah darah sih gue. Iya kan? Iya. Akan habis idenya. Tapi kalau lu ngedokumen minggu lalu, ngedokumen hari-hari lu, selama lu napas, lu ada konten. Iya sih. Kayak gitu. Iya sih. Paling yang ribet adalah gini, gimana caranya lu bikin hidup lu atau kerjaan lu ya. Kalau misalkan yang mau tampilkan ada kerjaannya, gimana caranya bikin apa yang lu mau tampilkan di sosial media menarik, itu aja. Benar. Iya kan? Benar sih. Benar. Itu aja. Tapi nggak juga sih, Gi. Ada yang satu fitness content creator ya. Dia juga benar-benar biasa aja sih. Dia dokumen tiap hari ya, dia ke gym ngapain aja udah pulang selesai. Di Indo? Di luar. Oh di luar. Di luar. Jadi kalau gue perhatiin itu sekarang vlogging dan yang lain-lainnya udah mulai berbalik lagi ke zamannya kayak Casey Neistat dulu. Yes. Gitu. Yes. Jadi ya bahkan yang high value production itu udah mulai jadi kayak TV mainstream. Orang udah mulai nyari lagi ke yang indie filmmaker gitu loh. Setuju. Iya kan. Jadi mau bikin konten, kita pernah bahas shoot, upload, repeat gitu. Yes. Iya. Podcast lu. Nanti podcast Creative Era kita nge-link di bawah. Gue kebetulan gue mau narsis. Gue nge-link episode 2. Ada episode lu bagus juga. Gitu kan. Jadi ya what's next? Tujuan lu kemana untuk bikin podcast kayak gitu? Jujur ya, salah satu privilege kita bikin podcast adalah karena kita nggak jadiin itu source of income. Iya. Banyak orang yang jadiin konten, ya podcast salah satunya,
source of income. Iya. Ketika stuck, mereka harus stop. Karena nggak Oke. bisa nge-fund lagi kan. Iya. Cuman kalau misalkan kita, syukurnya adalah kita jalanin ini karena memang kita pengen give back aja. Apa yang terjadi. Dan kebetulan ini nge-generate leads lah. Oke, Kayak gitu. berarti yang lu pikirin adalah value apa yang gue bisa kasih ke penonton podcast itu? Value apa? Yang lu pikirkan tuh bikin podcast itu hanya kayak gitu doang. Emang kayak gitu doang. Value added buat orang yang nonton aja. Buat orang yang nonton. Dan sebenarnya gini, oke, ini berarti rahasia di dalamnya berarti kan. Pasti kan ada, nggak mungkin lah kita bikin konten tapi nggak expect something. Pasti. Cuman satu sebenarnya, visibility aja. Oh, Dengan kita nge-share value yang mungkin orang dapetin harus bayar, gue kasih nomor gratis gitu kan. Sehingga mungkin itu akan jadi manfaat buat orang, nanti orang share ke temennya lagi, makin banyak dan nggak cuman creative workers, kayak kita yang nonton. Iya. Tapi bisa jadi ada creative workers yang kerja di suatu company itu kan, Iya. dan itu akan snowball aja kan. Oke. Exposure-nya Creativera atau Robby makin banyak, Iya. opportunity-nya makin banyak. Gue kerasa sih kayak gitu sih. Iya. Gue kerasa. Dan ya karena gue foto presiden kemarin, Iya. itu generate leads yang cukup besar sih yang gue Pasti. ceritain ke lu Iya. di depan. Itu gara-gara foto itu. Oh iya. Iya, kocak sih. Ada authority-nya kan? Ada authority-nya, tapi itu gak ada hubungannya kan sebenarnya kan. Nggak Jadi ada. itu loh, itu salah satunya yang gue perhatiin tuh itu. Kadang-kadang tuh kita konten tuh gak ada hubungannya dengan leads yang kita dapetin. Setuju banget. Gitu loh. Setuju banget. Uh-uh. Gue awalnya gini Rob, Mm. dulu gue awalnya sama Ansel, gue mau bikin konten deh Iya. gitu kan. Tapi gak tahu mau tentang apa. Akhirnya gue mikir, gue pengen bikin konten untuk gue sendiri yang pas baru mulai gitu loh. Oke. Karena saat gue sama lu waktu itu tahun 2017, gue pengen tahu gimana sih caranya kita bikin pitch deck. Iya. Gak ada Rob, susah Gak banget. ngerti loh kita. Iya. Iya. Maksudnya bukan pitch deck yang generik ya, Iya, yang iya. beneran kayak gue Serius. gue pengen denger kayak misalkan agensi yang gede banget, mereka nge-spill caranya gimana. Mm-mm. Lu nge-spill itu, gue contek juga belum tentu gue masuk kok. Bener. Kayak gitu kan. Bener. Nah gue pengen nge-spill itu. Gitu. Contek nggak masalah, tapi kalau misalkan emang nggak masuk aja. Gitu. Banyak yang ngamuk gak sih? Kalau saya banyak yang kesel gak sih? Ngamuk gak sih kalau kita spill semua kayak gitu? Ya gue nggak tahu ya, tapi kalau gue sih percaya lu nggak akan pernah apa ya. Misalkan rezeki udah diatur lah. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Lu ngasih knowledge nggak akan tambah miskin knowledge-nya. Malah makin banyak. Karena lu tuh Creativera dan lu tuh uniknya di situ sih. Kalau gua perhatiin tuh banyak agensi yang bisa dikatakan gatekeeping ya. Untuk masuk ke industri itu gimana dan yang lain-lainnya kayak gitu loh. Sebenarnya kan itu sih yang interesting buat gua gitu loh. Jadi yang lu bahas itu banyak yang poin yang nampol. Iya. Poinnya kalau kata orang-orang di komen tuh daging. Iya, daging. Daging semua kayak gitu. Iya. Iya sih. Lucu sih. Gitu. Jadi project Creativera so far what's next Gi for Creativera for personal? For personal, maksudnya Creativeranya? Ya, Creativera dan lu personally? Gue punya fokus di konten ini mungkin 10 kali lipat lah niatnya dari tahun lalu. Bener-bener mau nge-double down banget di konten ini. Kayak gitu, 2025 ini ya. Ada beberapa target yang tadinya gue nggak jadi target, sekarang jadi target. Beberapa number segala macam pasti ada. Udah ngerasain duitnya. Iya. Ya itu menurut gue adalah efek secondary aja lah. Nggak jadi ini. Benar. Tapi karena ada dampaknya ya, berarti gue udah nemuin sweet spotnya. Oke, berarti emang penting. Attention, itu emang penting kan. Kayak gitu. Tapi gue mau sombong sih. Apa? Kayaknya gue orang pertama yang kasih tahu lu bahwa kalau lu mau content creation udah YouTube aja. Iya, lu yang ngasih tau gue. Karena gue nggak mungkin mulai kalau nggak dikasih tau lu waktu itu. Ya kan? Karena lu juga yang membuka mata gue. Oh, Robby bisa ternyata ya. Kayak gitu kan. Yang gue tuh introvert dari kamera gitu aja. Iya, waktu gue bikin account TikTok kan gue juga ngomong ke lu kan. Lu saksi mata gue belum bikin sama sekali kan. Akhirnya gue upload. Bener. Iya, waktu itu gue bikin sekarang. Iya, sekarang gue bikin akhirnya. Karena lu bikin juga. Iya, bener. Ya itu, mau mulai sekarang. Iya. Gak usah nunggu-nunggu. Betul. Dan gue juga nge-share momen-momen down juga. Oke. Kan gue gak harus tampilkan semua yang bahagia kan. Benar sih. Kita gagal kemarin pitching atau ditolak. Itu kan gue juga ceritain kan. Dan kenapa mistakes lu, jadi dokumentasi itu, ya itulah, itu works sih. Itu works banget sih. Kayak gitu. Balik lagi konten-konten yang what happened to me gitu. Iya. Bahkan gue sama Ansel ceritain kayak gak semua klien kita happy loh sama Creativera. Oke. Ada banyak, gak sedikit beneran. Yang kecewa sama kita banyak juga. Iya kan, tapi kan itu jadi learning buat kita kan. Dan gue ceritain gitu. Dan kedepannya gue gimana cara mitigasinya gitu. Iya. Gawat. Nggak semua baik gitu loh.
Oke, kira-kira ya itu seperti itu ya apa tuh? Thank you udah datang. Gi. Oh, thank you juga Jam bro. segini, buset deh. Jam 9 coy. Aman aja. Jam 9 coy. Ya kan. Dulu tuh kita sampai jam 1 jam 2 ya di kantor dan Iya, yang lain-lain. Sekarang udah enggak kali ya? udah enggak, Udah enggak. Lu udah enggak. mesti pulang Pulang cepet-cepet. ya. Mm-mm. Tapi jam 9 sore lah, nggak Jam apa-apa lah. 9 masih oke lah Mm-mm. gitu. Ya biasanya gue jam 9 udah tidur coy. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Gi, thank you banget udah Thank you datang. juga. Iya. Thank you juga. Ya biasa orang nge-host podcast dijadiin tamu tuh gak enak banget sih. Iya, 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 iya. Iya. Tapi seru sih. Seru ya. Hmm. Mm-mm. Ya sudah. Oke. Ya mudah-mudahan kita konsisten sih di podcast ini. Amin. Iya. Iya. Oke, sip. Thank you. Ya. Thank you juga. Thank you, Oke. thank you, thank you.